الشكر علينا ودعا لله Sallu ala Nabi Muhammad. Kami ucapkan selamat datang kepada Kiai Haji Anwar Zaid dari Bojonegoro. Teman-teman daerah duduk kembali. Kiai Anwar, di sini adalah tempat atau cikal bakalnya pembuatan samsu yang kesukaan Yai. Teman-teman siap dimulai? Masih semangat? Inilah acara inti, acara ceramah agama yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Anwar Zaid dari Bojonegoro. Kepada Kiai Haji Anwar Zaid kami persilahkan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mbak, hadranya ke belakang sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladzi an'ama alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Para sesepuh, pimpinan perusahaan, general manager, para direksi dari Plan Taman Sampurna yang kita hormati, seluruh karyawan karyawati, ibu, bapak, saudaraku, jamaah sekalian. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita hari ini dapat sama-sama hadir, berkumpul, bersilaturahim, berhalal bihalal. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah Islam kita semakin mantap, iman kita semakin kuat, akhlak kita semakin mulia, takwa kita semakin sempurna, hidup kita makin berkah, ibadah kita makin istiqomah. Saya hanya ingin mengingatkan kembali tentang 5 harapan asasi hidup manusia agar hidup benar-benar berguna dan bermakna. Jadi ada 5 harapan asasi hidup
manusia muslim muslimah agar hidupnya benar-benar berguna dan bermakna. Yang pertama, hidup itu harus selamat. Yang kedua, hidup itu harus sehat. Yang ketiga, hidup itu harus nikmat. Yang keempat, hidup itu harus terhormat. Dan yang kelima, hidup itu harus sukses dunia akhirat. Amin. Itu 5 harapan asasi hidup manusia agar berguna dan bermakna. 5 harapan tadi sesungguhnya kita sudah sering dapat pelajaran dalam kehidupan sehari-hari ketika berinteraksi dengan masyarakat. Kita selalu diingatkan tentang 5 hal tadi, cuma kita sering tidak menyadari. Pertama, hidup itu harus la haula wala quwwata. Tibae gini ayu-ayu tapi on. Pertama, hidup itu harus selamat. Makanya didengerin dong. Emang ya macem-macem niatnya yang datang ke sini. Ada yang betul-betul niat ngaji, ada yang sekedar pengen ngelihat Anwar Zahid dari dekat. Bahkan ada yang pengen deket bener sama Anwar Zahid. Kelihatan dari tadi melototin saya. Dia bukannya merhatiin keterangan saya, bukannya dengerin, tapi bayangin. Bayanginnya gini, andaikan aku jadi istri. Makanya ngono. Pertama, hidup itu harus selamat. Yang kedua, hidup itu harus sehat. Yang ketiga, hidup itu harus nikmat. Yang ketiga, hidup itu harus terhormat. Dan yang keempat, hidup itu harus sukses dunia. Nggak usah banyak-banyak, 5 itu saja target hidup kita. Ini kita sebenarnya udah sering diingetin dalam interaksi sehari-hari dengan masyarakat, cuma kita kadang-kadang nggak nyadari. Coba pertama, kita diingetin agar hidup itu harus selamat, maka setiap ketemu dengan saudara yang seakidah, kita diperintahkan untuk saling mendoakan agar selamat. Ketemu dengan saudara seiman, assalamualaikum. Kayak ini tadi, saya begitu naik panggung ketemu jenengan semua, saya doakan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu artinya apa? Saya mendoakan Anda semua agar selamat. Demikian pula Anda semua mendoakan saya agar selamat. Karena memang semua orang kepingin selamat. Siapa sih yang ingin celaka? Semua kepingin selamat. Maka ucapan selamat ini menjadi tradisi di masyarakat kita. Ucapan selamat ini menjadi budaya. Di mana-mana kalau lagi lebaran kayak gini, ada baliho, ada spanduk, selamat hari raya Idul. Ini jadi tradisi. Ada yang nikahan, yuk kasih ucapan selamat menempuh hidup. Ada yang lagi ulang tahun juga kasih ucapan selamat. Ada yang lagi pergi aja selamat tinggal. Ada yang mau bepergian ya selamat jalan. Ketemu di waktu pagi ya selamat pagi. Ketemunya siang hari selamat siang. Ketemunya malam hari selamat. Ya karena kita ingin selamat, kapanpun kita ingin selamat, dimanapun kita ingin selamat. Sampai di kendaraan-kendaraan gede itu, biasanya di bak belakangnya ditulisi utamakan selamat, karena semuanya kepengen selamat. Allahumma sholli ala Muhammad.
Orang Jawa juga gitu kok. Kalau ketemu waktu pagi ya sugeng enjing, ketemune sore sugeng sonten. Ngono, nek wong lanang ketemu wong wedok sugeng sonten. Yang wedok jawab nggih lujeng. Beda karena sugeng itu singkatannya sune ageng. Jadi iya, lah sing wedok jawabnya ya pas nggih lujeng ngalune ten ngajeng. Jadi kok ya pas. Masyarakat kita pun punya tradisi namanya selametan karena hidupnya ingin selamat. Sampai wong Jawa lo kadang duwe anak lanang dijenengno selamat. Mergo anjene pengen selamat. Nek Arab yo Abdus Salam, Nur Salim, Salamun, nek wedok yo Salama, rada modern yo Salma. Itu karena ingin selamat. Orang kita itu nggak pernah ninggal selamatan kok. Karena memang hidupnya ingin nah, tidak mudah loh jamaah sekalian untuk mendapatkan hidup selamat, ternyata tidak mudah. Banyak anak-anak kita yang dalam pergaulannya tidak selamat, anak-anak muda yang dalam pergaulannya tidak selamat, akhirnya terlibat pemilu, perkawinan hamil dahulu. Kalau orang dulu bilang LKMD, lamaran keri meteng Dhisik. lek bahasa Surabaya tengsik biri, meteng dhisik rabi Keri. lek Bojonegoro wis modern, daerah saya sana bilangin MBA, jadi married by accident, itu istilahnya gitu. Sampean gak ngertimu ngelintingi bakul. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak mudah untuk mendapatkan hidup selamat itu. Pejabat yang tidak selamat ada apa enggak? Oh banyak, berurusan dengan KPK. Maka ucapan kita harus menyelamatkan, perbuatan kita harus menyelamatkan, seluruh perilaku hidup kita harus menyelamatkan. Ini artinya target pertama, hidup itu harus selamat. Ya selamat di dunia, ya selamat di akhirat. Kita jangan sampai mengeluarkan perkataan yang membuat kita tidak selamat. Jangan sampai melakukan perbuatan yang menjadikan kita tidak selamat. Yang kedua, hidup itu harus sehat. Makanya kalau ketemu setelah Assalamualaikum, Waalaikumsalam, gimana kabarnya? Yang ditanyakan pasti itu, sehat kan? Gimana kabarnya? Mesti jawabannya Alhamdulillah sehat. Ini karena saking pentingnya kesehatan. Semua orang punya target sehat. Setiap orang ingin hidup sehat. Maka ketemu setelah salam, ucapan selamat, yang ditanyakan pasti tentang kesehatan. Gak mungkin ketemu pertama Assalamualaikum, Waalaikumsalam, tanahmu pirang hektar lagi. Gak ono kayak gitu. Perusahaanmu piro, mobilmu saiki piro. Ndak. Yang ditanyakan pertama, gimana kabarnya? Sehat? Mesti itu Alhamdulillah sehat. Setelah itu baru anaknya sekarang berapa, istrinya sekarang siapa. Tapi yang pertama mesti tentang sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, yang ditanya juga gitu, walaupun kondisinya sakit, dia jawabnya pasti sehat. Alhamdulillah sehat. Padahal raine tempelan koyok 4 lekor. Iku ditakoni, ya apa kabare? Sehat ta? Alhamdulillah sehat. Gak ono orang ditanya baik-baik, gimana kabarnya? Sehat. Sehat apa nih? Mari mencret ping 7 gitu. Gak ada. Walaupun habis mencret 7 kali, jawabnya tetap sehat. Begitu pula yang nanya, pertanyaan mesti sehat kan? Gak ono. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Gering apa kon niku? Gak ono. Karena semua orang kepingin, walaupun udah tua itu ditanya, gimana kabarnya nek, gimana kabarnya kek, Alhamdulillah sehat. Tapi ya sehatnya orang tua kan beda tuh, sehatnya orang tua sama anak muda. Kalau masih muda kesehatannya betul-betul prima, betul-betul fresh, zahir batin luar dalam sehat. Maka kalau masih muda, kemana-mana tangan kosong berani. Tapi kalau udah tua, pergi kemana-mana biasanya bawa senjata. Di tasnya apa isinya? Balsem, fresh care,
minyak angin. Nah itu sehat tapi udah tua. Artinya untuk mempertahankan kesehatan sudah butuh senjata. Malah istri saya itu bukan hanya bepergian saja, mau tidur itu nggak bisa sebelum pegang 2 senjata. Tangan kanan pegang botol diisi air panas untuk nyekat tubuh, tangan kiri minyak kayu putih untuk tolak suami, tolak angin. Tolak anginnya yang tangan kanan tadi, botol Orson diisi air panas untuk menyekat tubuhnya, itu tolak angin. Nah, sing tangan kiri pegang minyak kayu putih untuk tolak bojo. Ibu-ibu kadang-kadang suka nakal karena merasa kecapean, males ngelayani suami. Ya karena merasa capek, kerja dari pagi pulang, apalagi ada lemburan, sampai rumah kan capek. Mau ngelayani suami males, begitu ngelihat suami datang garang masuk kamar, pasang senjata. Blonyoan minyak kayu putih satu jerawan. Minyak kayu putih belum mempan, tambah remasok. Suami masih ngeyel, tambah pagoda. Cek gak mempan, parut no berambang. Kena parutan berambang, pembunuh selera tingkat tinggi. Meski suami balik kanan, putuslah harapanku. Suami terus masuk kelompok tilawah, artinya tidur di lantai bawah. Ini gak direken karo sing wedok. Ibu-ibu terlalu pede kalau suaminya nggak nikah lagi. Hingga kadang-kadang males nggak mau melayani. Dan seringkali terjadi suaminya masih mantuk-mantuk, istrinya udah godek. Makanya upayakan nikah itu usia suami lebih tua 7-10 tahun daripada istri. Kalau nikah usianya sama, ya waktu masih muda, no problem, nggak masalah. Tapi nanti ketika menginjak dewasa, perempuan itu kan lebih cepat dewasa daripada laki-laki. Maka usia balik laki-laki 15 tahun, usia balik perempuan 12 tahun. Setiap 10 tahun, perempuan lebih cepat dewasa 2 tahun daripada laki-laki. Jadi kedewasaan perempuan 8 tahun sama dengan kedewasaan laki-laki 10 tahun. Kedewasaan perempuan usia 16 tahun sama dengan laki-laki usia 20 tahun. Kalau perempuan 40 tahun sama dengan laki-laki 50 tahun. Nah sekarang kalau nikah usianya sama, waktu muda sih nggak masalah. Kalau sudah sama-sama usia 50 tahun, coba jalan bareng suami sama istri, kelihatannya lebih tua suami apa lebih tua istri? Istri. Itu lagi jalan bareng, apalagi di dalam kamar. Itu yang saya maksud, suami masih manggut-manggut, istrinya sudah gede-gede. Istri di dalam kamar, begitu suami masuk, kate lapo. Terus ada aneh-aneh, gak sempar sisa. Makanya suami istri itu harus saling pengertian. Tadi waktu di sana juga saya sampaikan, karena laki-laki itu biasanya menggunakan pikiran, sedangkan perempuan menggunakan perasaan. Laki-laki cenderung rasional, perempuan cenderung emosional. Laki-laki itu kreatif, sedang perempuan itu sensitif. Gak ngerti koyo-koyo. Paham tak gak sih? Laki-laki biasanya kreatif, lah perempuan itu biasanya sensitif. Laki-laki rasional, perempuan emosional. Laki-laki menggunakan pikiran, perempuan menggunakan perasaan. Maka biasanya kalau terjadi cekcok suami istri, suami ngomongnya ke istri mesti gini, sama nih kancane wong wedok, kalau mikir ta lah, apa-apa ku mikir. Jawabannya sing istri gimana? Iya sampean wong lanang gak ngrasakno dadi wong wedok. Kene ngrasakno, Mas.
Makanya wong wedok lek lapo-lapo sing disikili mesti kene ngerasa. Nek wong lanang kan ini. Ya beda lah, emang beda. Maka respon spontan laki-laki dengan perempuan itu beda banget. Karena laki-laki pakai pikiran, sedang perempuan pakai perasaan, sehingga respon spontannya beda. Misal rumah kemasukan ular, kau putih keloket. Laki-laki begitu melihat ular besar masuk rumah, mikir gimana cara membunuh ular, cari pentungan, golek gepuk, apa salonnya mati. Hoi, operator, speaker yang sebelah sana nggak bunyi. Hei, potong separuh bayarannya gue. Operator, halo, halo, belum dengar juga? Halo, hei, ojo ganggu wong ngaji tak antem isi sono. Cepetan. Halo, belum dengar? Halo, bro, dandan apa ibu? Salam ibu. Salahmu manggon kono. Udah, biar situ ribet dengan sound systemnya. Yang penting aku sama sini. Loh, situ protesnya sama tukang sound system itu. Antem ono bareng-bareng. Lawange cilik merengil ae ngono. Ayo dandanono iku. Udah. Ini nanti kalau saya cuma ngurusin situ, nggak jadi ngaji nanti. Oke, karena laki-laki pakai pikiran, perempuan pakai perasaan, maka reaksi spontan, respon spontan laki-laki dengan perempuan itu beda. Misalnya rumah kemasukan ular besar, keloket, laki-laki itu begitu lihat ada ular masuk rumah, mikir, cari kayu, cari pentungan, gimana cara membunuh ular, golek gepuk, pentungi, nek wani, gak wani, tinggal melayu. Ini laki-laki. Kalau perempuan beda, lihat ada ular besar masuk rumah, mateni ulo nek wong wedok ngene. Dikira kalau gini-gini terus ularnya langsung ngelolos mati. Karena perempuan pakai ini, nggak pakai ini. Halo, lagi masak itu tabung LPG, kompore meledos, dar, ya dar meledos masuk cerut. Itu lah meledosnya bojomu. Laki-laki itu lihat ada api berkobar-kobar besar kayak gitu, mikir gimana cara madamin api, nyari kain, basahin pakai air, kebiroi supaya genine mati. Kalau nggak gitu ember, iseni banyu, siram ke. Lewat itu kan enggak, ketok api berkobar-kobar. Dikira kalau ditangisi itu api yang berkobar-kobar langsung padam. Ini bedanya. Mau bepergian naik kereta ke stasiun, ya mesti masuk nang kuburan. Begitu mumpung durung dibantah, mungkin ini bantahan kok. Begitu nyampe stasiun, keretanya udah berangkat, ketinggalan kereta. Lo laki-laki tuh mikir, gimana caranya tetap bisa pergi? Gandul trek. Ono trek lewat celingkri, pokoknya ya apa caranya supaya tetap berangkat. Lewat itu enggak. Ya apa ini ketinggalan kereta. Ya dikira nek ditangisi ngono terus sepur sing wis berangkat iku mundur meneh srut. Maka suami istri itu harus connect, harus sinkron. Karena laki-laki pakai pikiran, istri pakai perasaan, suami pakai pikiran, istri pakai perasaan. Maka suami harus belajar memahami perasaan istri, istri harus belajar memahami pemikiran suami. Kalau suami
biasanya sudah bisa memahami perasaan istri. Cuma istri yang sering kali kurang bisa memahami pemikiran suami. Ya emang kalah jumlah sih kita. Hari ini kita kalah jumlah. Tapi coba saya pertegas. Kalau suami biasanya sudah bisa memahami perasaan istri, tapi seringkali istri kurang bisa memahami pikiran suami. Coba suami kalau seusia saya posisi kayak gini, yang dipikirkan kira-kira apa? Laki-laki seperti saya, terus profesinya seperti ini dan jadi orang terkenal pula. Terus banyak yang ngefans, banyak yang mengidolakan. GR kok mbok tunggone ke tisu, ayo. Anggite aku gak ngerti lo jam 8:30 foto kene. Itu demi siapa? Kan demi aku. Udah ngaku aja kalau kamu sayang sama aku. Coba orang kalau seperti saya segini, seusia saya segini, kira-kira yang dipikirkan apa? Terlalu jujur. Yaitu pemikiran suami. Tapi suami juga harus memahami perasaan istri. Kalau itu mbok turuti, sakit Pak Made, sakit. Sakit itu perasaan istri. Sakit. Sakitnya Udah. tuh di Ya, ini sini. saya pakai metode kayak gini kan tujuannya juga biar sehat. Kemudian yang ketiga. Oke, saya paham. Tapi tolong sing gak melu nyangoni jok cerewet. Urunan ta. Sik tak takoni piroan. 2.500, 25.000. Oh, gajimu dipotong 2.500. Iki karyawan urunan. Hah? Bikin acara ini, event ini, jenengan ditarik urunan. Gratis kan? Iya, lek urunan tak antemi kabeh iki sing makane. Pokoke diraksine tak gasai kabeh lek urunan. Lu gaji karyawan lo berapa? Masih ditarik suruh urunan. Lah kalau ini kan tinggal ngalikan sekian. Kalau bikin acara di perusahaan karyawan suruh urunan, zalim itu pimpinan-pimpinan ini zalim. Itu kewajiban pimpinan. Berapa sih? Nah dengerin, gajinya karyawannya gawe nyaur utang ini kadang-kadang gak cukup. Aku wis ngerti iku sing tangane ngene-ngene bone akeh. Sebelah kene yo kreditane sak pirang-pirang ngono. Ngono sing ditarik gawe iuran dolim namanya. Gak oleh. Kapan-kapan kalau ngundang saya lagi tak tanya dulu, ini karyawannya urunan apa enggak? Kalau urunan saya enggak akan datang. Aneh dibosi karo Pak Madil berangkat aku. Dibantu karo anak buah itu. Lemune ngono masuk masjid. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sekarang dengerin. Dah, hidup itu harus maka kita disuruh menjaga kesehatan sampai diatur pola makan, pola pikir, pola hidup. Hati-hati yang bisa bikin sakit itu karena 1 pola makan, 2 pola pikir, 3 pola hidup, yang keempat kakean pola. Itu sing garano wong gering iki nomor 4 iki lho kakean. Nah ini juga upaya agar kita tetap sehat. Yang ketiga,
hidup itu harus nikmat. Maka jemaah sekalian, di acara-acara formal biasanya ada penguji kenikmatan. Biasanya kalau acara kayak gini kan ada snacknya. Ini gak dikasih snack belas. Ada tadi. Tapi udah habis. Ayu-ayu geragas gitu. Nah, itu untuk penguji kenikmatan. Gimana, Ibu Mbak, kalau lagi dikasih snack, dikasih kue kayak gitu, dimakan, masih bisa merasakan nikmat apa enggak? Alhamdulillah, itu berarti masih normal. Karena ada loh beberapa yang sudah tidak lagi bisa merasakan nikmat. Terutama biasanya kalau udah udah tua, udah nggak begitu selera sama dunia. Mohon maaf banget. Apalagi kalau udah kena komplikasi dengan semua jenis makanan yang disukai, menghindari mbok gak di rumah kok. Mau disuguhi sate ming dipleroki, keasinan dikit tensinya tinggi, makan cumi-cumi alergi, kena sambal goreng ati asam urat kambuh lah, kasih minum manis minta ganti karena udah punya pabrik gula sendiri, cuci darah udah seminggu 2 kali, mendekati istri malah dihindari karena udah disfungsi ereksi, meskipun dijamoni tetep gak iso ta. Kalau udah dikasih kayak gitu, ada apalagi udah sepuh, Mbah monggo Mbah sekule Mbah titik ae, gak berani makan banyak, sekol Mbah nasi Mbah titik ae, ini sop Mbah duduhe ae, pompong anget sate Mbah sunduke ae, buah Mbah nggih jeruk nggih kulite ae. Dan apalagi diikutin istri, yang istrinya galak kaya sumanak. Mau ngambil ini gak oleh, mau juga iki gak oleh, mau juga ini gak oleh, digetaki nyiduk kikil itu tuwamel. Ojo iku elingo penyakitmu, gak oleh ambek dokter, gak sido buanti nang rawon iku yo gak oleh. Terusno kate nanti mulai bareng ternyata dia pengen deket sama aku. Makasih say. Halo.